Puji Tuhan, kita masih bisa merasakan kasih Tuhan di hidup kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, teman-teman, mari kita berdiri dan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 38 ayat 1, bernyanyilah biduan muda-mudi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita hari ini beribadah secara live streaming YouTube ya adik-adik, tapi tidak mengurangi semangat adik-adik ya untuk beribadah ya. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah saling menyapa. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita, sudah ada Alkitabnya adik-adik ya. Hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kalau sudah ketemu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Pada hari Minggu pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kakak bacakan untuk kita semua. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati banyak orang. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan kita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang sedang ngumpul-ngumpul nih. Adik-adik tahu apa itu serambi? Tadi kita ada baca di ayat 12 ya. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Serambi itu adik-adik halaman ya. Kayak halaman depan teras rumah. Tapi kalau serambi Salomo itu adik-adik, nanti adik-adik boleh browsing ya. Serambi Salomo tuh luas banget. Itu dulunya adalah seperti tempat kerajaan gitu adik-adik. Nah di depannya tuh ada tempat luas banget. Ada tiang-tiang tinggi di depannya. Nah di depan itu biasanya digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan, saling bercerita, bertukar pendapat. Nah biasanya di serambi Salomo. Nah ceritanya hari ini tuh di sini mau menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini, terkhusus Petrus ya adik-adik. Adik-adik, kalau Kisah Para Rasul ini bercerita tentang bagaimana
pekerjaan Roh Kudus pada saat itu di atas murid-murid, bagaimana mereka menunjukkan mukjizat-mukjizat adik-adik. Nah, kalau adik-adik baca sebelumnya nih, pas banget di ayat sebelumnya nih, di ayat 1 sampai 11 itu tentang Ananias dan Safira. Kak Jelin mungkin sedikit cerita Ananias dan Safira. Adik-adik masih ingat cerita Ananias dan Safira? Pastinya ingat dong ya, Ananias dan Safira ini yang bohong soal keuangan. Dan saat itu juga suami istri langsung meninggal di tempat adik-adik karena bohong. Sampai akhirnya ketika hal itu mulai terdengar, banyak banget orang-orang takut. Bukan takut sih, lebih ke arah segan. Akhirnya mulai banyak orang percaya bahwa benar-benar murid-murid Tuhan Yesus ini diutus Tuhan untuk memberikan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Ya adik-adik, apa hubungannya dengan kita saat ini? Adik-adik, kalau saat itu aja, itu di kota Roma adik-adik terjadi. Jadi di kota Roma itu salah satu kota terbesar untuk perdagangan, lalu lalang waktu itu bagaimana dunia adik-adik, di tengah-tengahnya itu kota Roma tuh sangat maju, sangat pesat. Nah, disitulah para murid Tuhan Yesus menunjukkan bahwa agama Kristiani, agama Kristen sebagai murid Tuhan Yesus itu nggak perlu ditakutin. Kita nih menyebar damai sejahtera, menyebar kebaikan, bukan bawa keburukan. Bayangin ya, di dunia yang di kota yang sebesar negara ya, di negara sebesar itu, di tempat yang seramai itu, yang beragam macam isinya, bukan hanya semua orang Kristen, masih ada orang Yahudi, ada yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan banyak banget dari pokoknya agama-agama lain, kepercayaan yang lain-lain. Apalagi dulu ada kepercayaan yang nyembah berhala, nyembah Baal adik-adik, banyak banget ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau murid-murid Tuhan Yesus saat itu, di tengah-tengah itu menyebarkan firman Tuhan. Kisah para rasul ini bercerita tentang kisah Rasul Paulus ya adik-adik sebenarnya. Hanya saja Rasul Paulus waktu itu sedang di penjara. Jadi kisahnya ini lebih banyak ke soal murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus. Siapa yang nulis kisah para rasul ini Kak Jelin? Yang nulis kisah para rasul ini adalah Lukas ya adik-adik. Lukas ini rekan sepelayanannya oleh Rasul Paulus. Jadi si Lukas ini menulis bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu di Roma. Tepatnya ini di Roma ya adik-adik. Nah, kita saat ini berada di apa negara kita adik-adik? Indonesia. Kita bentar lagi mau merayakan ulang tahun Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Sebenarnya kita nih sama loh adik-adik, sama kayak murid-murid Tuhan Yesus. Kalau murid-murid Tuhan Yesus berada di tengah-tengah keberagaman pada saat itu di kota Roma ya adik-adik ya, yang cukup luar biasa, kota perdagangan, lalu lalang, jalur lalu lintas yang luar biasa. Sama seperti kita saat ini, kita berada di Indonesia, kota yang sangat besar, keberagaman suku, ras, budaya, agama, rame banget ya adik-adik. Kita mau dikasih tahu Tuhan Yesus supaya bisa membawa damai sejahtera, membawa sukacita, memberitahu bahwa kalau kita ini bisa membawa dampak untuk sesama. Tuhan Yesus memberikan kita sebagai garam dan terang. Apa itu garam dan terang? Garam memberi rasa, terang memberi apa adik-adik? Kalau terang memberi apa? Memberi cahaya dimanapun kita berada. Yaitu artinya kita menjadi anak yang menonjol, bukan dalam segi keburukan ya adik-adik ya. Harusnya menonjol dalam segi kebaikan. Bagaimana caranya Kak Jelin? Sementara kalau sekarang ini kan lagi pandemi nih Kak Jelin. Kalau di luar mungkin kita bisa ketemu satu sama lain. Kayak kami ke sekolah mungkin bisa minjemin pena. Itu salah satu contoh perbuatan sebagai anak Tuhan Yesus yang mau membantu sesama. Kalau sekarang bagaimana caranya Kak Jelin? Adik-adik punya semua media sosial, semuanya punya gadget, punya HP. Harus berhati-hati menggunakan gadget dan HP-nya. Jangan salah gunakan. Pergunakan gadget adik-adik itu untuk kebaikan. Share bagaimana firman Tuhan setiap harinya. Jangan share yang hoax yang belum tentu tahu adanya ya adik-adik ya. Share apapun tentang kebaikan. Jangan sampai salah menggunakan. Jangan saling membuli di sosial media, itu sangat tidak baik adik-adik. Seharusnya saling memuji, saling support di keadaan yang tidak baik-baik saja ini adik-adik ya. Apalagi semuanya banyak banget teman-teman kita di luar sana mungkin yang keluarganya sedang kena COVID, yang butuh
penguatan, walaupun kita tidak bisa bantu secara material, tapi kita bisa menguatkan secara rohani. Kita bantu dalam doa, kita boleh saling sapa lewat video call atau telepon. Mungkin kita nggak bisa kayak murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul, lalu bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, memberikan mukjizat-mukjizat pada saat itu. Tapi sekarang kita sudah lebih canggih, sudah lebih hebat. Ada fitur-fitur yang lebih luar biasa yang Tuhan berikan pada saat ini. Nah, sekarang kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai teruna-teruna yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah Indonesia, khususnya kota Batam, bagaimana kita mau menunjukkan jati diri kita. Kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ingat, kita pernah bilang, jangan karena engkau kecil, engkau merasa rendah. Kita sebagai anak-anak teruna, sebagai remaja, itu bisa menjadi dampak loh bagi sesama. Apalagi nih, biasanya remaja adalah saat umur-umur yang enak banget cerita sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman. Pergunakan ketika teman-teman ngobrol, ada teman-temannya cerita, kasih hal-hal positif, kasih hal-hal baik. Ingat, jangan menjatuhkan. Ingat, jati diri kita harus bisa membawa damai sejahtera, membawa sukacita sebagai garam dan terang. Tuhan Yesus mau kita bukan hanya menjadi dampak di sekitar kita, tapi untuk banyak orang. Ini sudah lebih luas adik-adik. Untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita nih yang harus mulai dari sekarang belajar untuk membawa dampak. Mungkin kalau di rumah kakak percaya semua adik-adik pasti sudah membawa dampak untuk keluarga. Pasti adik-adik berbuat baik untuk sesama. Untuk kakak, untuk abang, untuk adik, untuk semuanya. Untuk papa, untuk mama, apalagi untuk teman-teman sekitar. Namun sekarang apa itu dampaknya untuk Indonesia? Adik-adik harus mulai belajar dari sekarang menjadi dampak untuk bagi sesama. Menjadi anak-anak yang positif. Menjadi anak-anak yang disenangi banyak orang. Tidak menjadi yang batu sandungan ya adik-adik ya. Kalau dulu ya adik-adik di sekolah tuh biasanya karena kan ngajarin sekolah tatap muka ya, pasti ada aja tuh, aduh aku malas banget nih lihat anak ini, jadi kayak ngehindar gitu. Bayangkan betapa sedihnya ketika kita menjadi orang yang membawa pengaruh buruk, pengaruh negatif, jadi dihindari banyak orang, gak disukain. Tapi kita harus menjadi orang-orang membawa pengaruh positif. Bahkan bisa jadi kita yang dicari nih, jadi trend center nih. Wah, si A nih baik banget ya, aku mau contoh, harus seperti itu adik-adik. Kakak berharap semua kita bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bisa memberikan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Harus percaya bahwa Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah kota Batam, di tengah-tengah masyarakat kita, itu karena ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik. Ingat, bahkan nih adik-adik ya, di Alkitab aja murid-murid Tuhan Yesus sampai dibilang, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Adik-adik, itu luar biasa ya. Mereka percaya, mereka yakin, mereka mulai segan, mereka hormat dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus memberikan hal yang baik, memberikan hal yang positif, tidak memberikan hal buruk. Ingat, menjadi dampak harus memberikan positif, menjadi dampak harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Demikian jauh pembahasan firman Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang
menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang barusan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan selalu, dan juga berkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan sekarang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah. Semoga Engkau berkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk penanggulangan COVID-19 yang kami laksanakan di Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan telah berikan seperti vaksin dan juga obat-obatan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami sebagai masyarakat agar dapat menerimanya dengan baik ya Tuhan. Begitu juga kepada pemerintah dalam pembagian vaksinasi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap proses program yang berjalan ya Tuhan, agar menjadi baik Tuhan dan tidak terjadi kerusuhan ya Tuhan ketika terjadinya pembagian vaksin ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berkati setiap apapun obat-obatan yang mereka konsumsi dan makanan yang mereka konsumsi agar mereka cepat menjadi pulih Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa untuk Kak Nani Tuhan bersama suami dan keluarga Tuhan. Kau berkati dalam kesehatannya, dalam pemulihannya yang saat ini sedang terpapar COVID-19 yang berada di Lombok. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan pemulihan yang luar biasa ya Tuhan. Begitu juga untuk keluarga Bang Tony Tuhan, Tuhan berkati dalam masa pemulihan. Tuhan berkati dalam setiap obat-obatan, setiap makanan yang dikonsumsi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan yang secara luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap perawat, dokter, suster ya Tuhan yang menjaga di rumah sakit. Kira Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada setiap petugas kesehatan ya Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap adik layan ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, yang masih belajar secara online. Tuhan berkati, Tuhan mampukan setiap adik layan agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran agar mereka dapat mengerti ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan dalam setiap pergumulan Tuhan, permasalahan apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan mau turun Tuhan, Tuhan mau memberkati setiap pemerintahan, setiap orang-orang yang berada di dalam pemerintahan yang mengurus negara ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kota Batam Tuhan. Kiranya Engkau berkati kota Batam, Engkau turunkan damai sejahtera-Mu atas kota Batam Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Setiap gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, Kau berkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap menebarkan kebaikan Tuhan, menebarkan Injil-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap pendeta, setiap majelis-majelis Tuhan, setiap pelayan-Mu yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Terkhusus untuk gereja kami, gereja GPIB Zebulon, kiranya Tuhan berkati Ibu Pendeta, setiap penatua, diaken, setiap kakak layan, setiap pengurus gereja, begitu juga setiap pengurus-pengurus PLK Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk setiap kakak layan di persekutuan teruna. Tuhan berikan kesehatan secara lebih Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menjamah ya Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap program-program gereja kami GPIB Zebulon Tuhan. Bersama dengan Bajem Ezra Tewangkang, kiranya Tuhan berkati setiap program yang telah disusun ya Tuhan agar dapat berjalan dengan baik. Begitu juga untuk setiap program-program PLK Persekutuan Teruna, kiranya Tuhan berkati. Tuhan mendekati masa-masa kami menyambut kemerdekaan Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap program yang akan kami jalankan Tuhan. Banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan, kiranya Tuhan dapat mendengarkan setiap permohonan dan isi hati kami Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 131 ayat 1 tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya adik-adik, kita sampai pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Harus selalu semangat, harus memberikan dampak positif seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ingat menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia. Mari kita akhiri ibadah kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, membacakan firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap ada atas kami dan menjaga dan melindungi setiap kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kakak layan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di IHMPT gabungan minggu depan ya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.